Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Saranto Aswarso. Kali ini saya ajak untuk berlatih ya, bagaimana cara menyambung kabel yang baik dan benar, tidak mudah konslet, kemudian tidak ngefong ya, dan bisa menghemat listrik tentunya. Nah, teman-teman semuanya, terutama para pria ya, pasti kalian semua pernah melakukan kegiatan ini, yaitu melakukan penyambungan kabel, di mana rata-rata kabel di rumah kita yang untuk jalur-jalur ke lampu, ke peralatan rumah tangga lainnya, itu biasanya menggunakan kabel serabut. Nah, penyambungan kabel ini penting sekali buat Anda semuanya. Bagaimana cara menyambung kabel yang baik dan benar dan anti konslet? Oke, ikuti video berikut ini. Oke teman-teman, pada praktek kali ini saya ingin tunjukkan dulu bagaimana penyambungan kabel secara umum ya, secara awam pada umumnya yang sering kita lakukan, mungkin dengan pertimbangan mengejar cepat, kemudian juga paling gampang dilakukan itu biasanya begini teman-teman. Ini ya, ini ujungnya kita begini ya, contohnya ini begini, ini lepas. Ini yang sering kita lakukan di kabel serabut ya teman-teman, di rumah kita mungkin kita membuat sambungan untuk stop kontak magicom atau apa gitu ya. Nah, waktu kita melakukan penyambungan biasanya cuman begini teman-teman, yang lazim atau yang umum itu begini, ini ketemukan lalu dipuntir gini aja, udah gini, atau mungkin kalau ada tang ya ditambah putarnya dengan tang begini, lalu kemudian dibeginikan, lalu kemudian yang umum itu menggunakan isolasi begini ya, diisolasi begini, diisolasi begini. Udah gini. Padahal sambungan seperti ini teman-teman, ini rentan putus ya, atau lepas ya. Selain juga ngefong atau membuat arus listrik tidak mengalir dengan sempurna. Ini kalau ketarik ya, kalau ketarik itu mudah sekali ini lepasnya. Sangat mudah terlepas sambungan seperti ini. Nah, lalu menurut saya itu ada bermacam model sambungan ya teman-teman. Ada yang sambungan biasa, ada yang sambungan dengan menggunakan ini apa, tenol ya, disolder. Nah, kalau saya untuk perangkat-perangkat tertentu saya lebih senang menggunakan sambungan dengan disolder itu, yaitu caranya dengan cara ya, ini dipertemukan dulu, dibagi menjadi dua ya. Ini yang model solder teman-teman, dan penyambungan solder itu akan lebih kuat dan listrik yang mengalir itu lebih sempurna teman-teman. Nah, biasanya dipertemukan begini, lalu dipuntir begini ya, di tengah ini ya. Nah, kalau penyambungan dengan disolder biasanya begini ya, lalu kita solder. Kalau Anda menyambung ini sebenarnya lebih kuat ya, saya sarankan kalau Anda ingin menyambung di perangkat yang berhubungan dengan stop kontak, kemudian kita membuat stop kontak untuk apa, blender gitu ya, mungkin ya, untuk memblender. Kemudian kita juga membuat saluran untuk magicom. Nah, ini dengan ditambahkan timah disolder begini, saya yakin lebih kuat teman-teman. Arus listrik mengalirnya akan lebih sempurna ya. Kemudian ini juga tidak rawan putus seperti ini, sehingga sebenarnya
kita penggunaan harian kita tuh juga perlu punya solder teman-teman. Setiap warga masyarakat yang sering menggunakan sering melakukan kegiatan dengan menggunakan listrik itu lebih bagus punya solder. Nah ini selain kuat juga rapi ini hasilnya ya. Oke, kemudian bagaimana halnya kalau kita nggak punya solder tapi kita ingin sambungan kabel yang kuat tapi kita nggak punya solder. Oke, ini tetap bisa diupayakan ya. Caranya dengan kita kupas dulu ya. Kita kupas. Ini kabel yang kualitasnya bagus itu memang kuat sekali ini ya. Kemudian meskipun kabel serabut ininya besar-besar teman-teman, ininya besar-besar ini. Jadi teman-teman juga perlu pertimbangkan kalau membeli kabel ya, terutama kabel serabut untuk kegiatan rumahan, usahakan yang berkualitas bagus ya, yang tembaga asli itu ya. Karena sekarang juga ada kabel yang campuran itu ya, ada tembaganya, ada aluminiumnya. Ini kita gini kan jadi satu gini ya, satu. Anggap saja ini bagian ini ingin kita sambung. Kita sambung ya. Pertama kita rapikan dulu, kemudian kita tekuk begini ya, tekuk begini. Ini kita tekuk begini, oke ya. Lalu kita masukkan begini. Lalu yang ini kan kabel yang ini kita masukkan begini, lalu larinya ke sini. Oke, lalu kita lipat gini. Yang ini kita lipat sini, larinya ke sini. Ini teman-teman, ini kuat sekali. Tanpa kita tambah dikencangkan dengan tang pun ini sudah kuat sekali. Jika ini tinggal kasih isolasi gini aja, udah isolasi begini, ini sudah luar biasa itu teman. Atau kalau teman-teman punya, biasakan teman-teman juga menggunakan lem bakar seperti ini ya. Ini selain kuat juga rapi, jadi sambungan seperti ini. Saya ulang lagi ya, yang sambungan ini tadi yang penting ya. Jadi sambungan yang kuat dan awet ya. Kita ulangi lagi ya. Dan saya akan menggunakan isolator dengan menggunakan isolasi bakar. Ini yang sering saya gunakan teman-teman. Jadi menggunakan isolasi bakar ini lebih kuat ya. Ini saya masukkan dulu isolasi bakar seperti ini. Murah ini di toko elektronik cuman 1.500 atau berapa 1 meternya tuh. Potong begini ya. Ini kita masukkan dulu. Kita masukkan begini ya, masukkan dulu, anggap saja seperti itu. Lalu kita ulang lagi penyambungan tadi seperti ini. Jadi posisinya seperti ini, tekuk begini ya teman-teman, tekuk juga begini ya, masukkan begini. Lalu yang ini dimasukkan ke sini, lalu ikat ke sana, ikutnya ke sana. Oke ya, ke sana. Ini, yang ini ditekuk begini, ikut yang ke sana. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Kuat ini, karena semakin ditarik, pertalian di tengah ini akan semakin kuat.
lalu kita gunakan lem bakar ya untuk sebagai isolator ya. Nah, ini teman-teman, hasilnya seperti ini dengan isolasi bakar, tidak mudah konslet, kemudian juga rapi, kuat gitu ya, kemudian dengan sambungan yang bagus, tidak ngefong, kemudian juga bisa menghemat listrik. Jadi mungkin ada pertanyaan teman-teman, apa hubungannya sambungan kabel yang bagus ya dengan penghematan listrik? Itu ada teman-teman, karena kabel yang sambungannya tidak sempurna, kemudian terjadi sambungan itu putus nyambung, itu akan membuang-buang listrik dan juga nanti panas dan bisa juga mengakibatkan kebakaran itu. Sehingga sambungan seperti ini itu penting sekali teman-teman. Lain halnya kalau kita menggunakan kabel yang seperti ini ya, yang tembaga yang seperti ini, langsung ditekuk gini aja pakai tang udah saya yakin kuat nih teman-teman. Dengan di buntir begini, atau yang ada yang menyebut buntut tikus ya, sambungan buntut tikus seperti ini. Kalau yang tembaga seperti ini saya yakin kuat. Nah, ini di tutorial ini saya penekanannya pada teman-teman yang menggunakan kabel serabut teman-teman, yang kebanyakan kita semua menggunakan kabel serabut. Lalu bagaimana penyambungan jika kabel itu kabel ganda ya, seperti ini. Jadi ada plus minusnya, biasanya serabut ini. Nah, kita praktek aja teman-teman yang saya ingin langsung berikan sambungan yang aman itu ya. Biasanya yang sering terjadi teman-teman, sambungannya seperti ini ya. Teman-teman sering sekali menyambung seperti ini, entah itu untuk keperluan temporer maupun untuk jangka panjang ya. Saya banyak sekali menemukan di rumah-rumah itu ya. Dan saya sendiri juga mengakui awal-awalnya melakukan penyambungan seperti itu. Tapi setelah tahu bahwa ini nanti potensial untuk terjadi konsleting listrik atau hubungan arus pendek, nah ini secara perlahan kita belajar ya teman-teman, demi safety ya, demi keamanan listrik di rumah kita harus belajar. Nah, pada umumnya teman-teman, jika ada dua kabel begini, penyambungannya langsung begini, merah disambungkan merah dengan potongan seperti ini ya, putih sambungan putih. Ini udah gini. Yang bahaya teman-teman, entah itu diisolasi entah enggak, karena diisolasi pun bisa potensial bocor. Nah, ini kalau sejajar begini yang bahaya ini, kalau ini plus ketemu main tuh bertemu begini di tengah ini gini, maka saya jamin kemudian akan terjadi hubungan arus pendek, meteran kita akan jeglek. Masih lumayan kalau kemudian putus, kalau enggak cuman nyambung putus, ini panas, kabel kebakar. Nah, ini yang sering menjadikan penggunaan listrik kita boros. Maka kalau kita mau cuman temporer ya, misalkan hanya untuk acara saat, lebih baiknya kabelnya diginikan teman-teman, diginikan, lalu merah ketemu merah, putih ketemu putih. Maksudnya apa? Maksudnya biar kedua kabel ini tidak bersinggungan, tidak konslet itu ya. Nah, salah satu kabel diginikan, ini akan relatif aman. Kalau kita mungkin punya acara dan buru-buru ya, cuman sebentar kemudian diisolasi, selesai. Tapi kalau untuk jangka yang panjang teman-teman, dan saya sarankan teman-teman pemotongannya tidak begini, tidak sama persis. Jadi misalkan merah ini ya, ini yang putih kita potong segini misalkan. Ini ya,
putihnya potong segini, kemudian merahnya yang sebelah sini kita potong segini. Maksudnya sambungannya tidak ketemu di satu titik gitu. Ini ya, ini kan berjauhan antara sambungan ini dengan sambungan ini, berjauhan. Kemudian misalkan teman-teman menggunakan model yang biasa begini ya, usahakan ini disolder, atau kalau enggak kita menggunakan sistem tali yang tadi yang lebih kuat, lebih bagus. Cuman memang kendalanya kalau kita menggunakan sambungan yang model tadi itu, kita memang harus sambungan, kita memerlukan kabelnya agak panjang dikit ya, gini ya, untuk sambungan yang model tadi yang saya contohkan tadi, sambungan yang kuat, yang anti konslet, anti ngefong gitu ya, itu memang membutuhkan pemotongan yang agak lumayan. Tapi demi keamanan kenapa tidak? Nah, ini kita tekuk begini ya, kita tekuk begini, kita masukkan gitu ya, kita masukkan ya, ini kita masukkan, yang bagian sini kita masukkan langsung ke sana, langsung ke sana, kita tekuk di sini. Yang bagian sini kita talikan tadi, kita masukkan ke sini, bagian ke sana. Ini kalau kita sudah biasa cepat kok nali begini ya, lalu kita solder atau kita isolasi lebih bagus. Demikian juga yang sebelah sini, sama seperti ini. Memang kelemahannya yang model di talikan tangan ini nanti agak panjang ya, tapi nanti kita kan bisa isolasi, ini bisa isolasi ya. Tapi model penalian seperti itu lebih kuat teman-teman, akan lebih kuat itu ya. Kuat sekali ini ya. Mungkin kalau kita ketarik-tarik kabelnya tidak akan mudah putus. Oke kawan-kawan semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada sesi kali ini. Kita ketemu lagi di video-video yang bermanfaat, yang berfaedah di masa-masa yang akan datang, di upload-upload saya yang akan datang. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Thank you.